Di balik peristiwa jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 17 Juli tahun 2014 tersimpan serangkaian tanda tanya besar yang tak kunjung terjawab. Apakah pesawat sipil itu memang korban salah target? Atau justru merupakan bagian dari permainan intelijen militer yang kejam antara Rusia dan negara-negara barat? Menurut sejumlah sumber intelijen tak resmi, beberapa penumpang dalam MH17 diyakini merupakan anggota intelijen militer dari negara-negara NATO menyamar sebagai warga sipil. Mereka tengah dalam perjalanan menuju Asia Tenggara untuk memfasilitasi operasi rahasia terkait konflik Laut Cina Selatan dan penguatan aliansi strategis di wilayah Pasifik. Pesawat sengaja menggunakan jalur udara konflik melintasi wilayah Donetsk yang saat itu dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Pertanyaannya, mengapa jalur ini tetap digunakan? Padahal sudah ada peringatan internasional untuk menghindarinya. Misi balas dendam dan kebocoran intelijen. Sebelum peristiwa itu, dilaporkan bahwa 2 perwira tinggi militer Rusia gugur dalam serangan drone tak dikenal di Crimea. Beberapa analis percaya bahwa serangan tersebut didalangi oleh Badan Intelijen Barat melalui pihak ketiga. Beberapa hari kemudian, sistem pertahanan udara Bukhay ditempatkan secara misterius di wilayah konflik Ukraina Timur, lengkap dengan awak profesional. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini adalah misi balas dendam terkoordinasi dari Moskow dengan informasi intelijen bocor yang menyatakan bahwa target bernilai tinggi berada di dalam pesawat MH17. Amerika Serikat disebut memiliki citra satelit resolusi tinggi dari saat rudal diluncurkan dan pesawat meledak. Namun, hingga hari ini, gambar asli tidak pernah dirilis ke publik secara utuh. Mengapa? Teori konspirasi menyebutkan bahwa dalam gambar tersebut terlihat sebuah pesawat tempur Ukraina atau bahkan drone tak berlabel NATO yang mungkin berada terlalu dekat dengan MH17. Sebagian menduga pesawat tersebut tengah mengawal MH17 sebagai bagian dari pengamanan operasi rahasia dan kehadirannya memicu peluncuran rudal oleh Rusia atau separatis yang mengira itu adalah pesawat militer NATO. Pengalihan isu global dan efek domino. Setelah insiden MH17, gelombang sanksi ekonomi besar-besaran dijatuhkan kepada Rusia oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Nilai tukar rubel jatuh, dan proyek energi Rusia Eropa dibatalkan satu demi satu. Di sisi lain, NATO berhasil menghidupkan kembali persatuan aliansi Barat yang sempat retak. Ada yang percaya bahwa tragedi MH17 bukan hanya kecelakaan, melainkan bagian dari skenario besar, sebuah false flag operation, untuk menciptakan simpati global, mendiskreditkan Rusia, dan mendorong blok Barat untuk kembali bersatu menghadapi Moskow dan Beijing. Siapa yang diuntungkan? Selalu ada satu pertanyaan utama dalam teori konspirasi. Rusia kehilangan reputasi dan dijatuhi sanksi. Ukraina mendapat dukungan moral dan militer dari Barat. NATO kembali hidup dengan pengaruh politik lebih kuat di Eropa Timur. Dan operasi rahasia di Asia Tenggara terhenti. Namun satu hal tetap menjadi misteri. Nama-nama dari beberapa penumpang yang disebut dijaga ketat dan tidak boleh dibuka ke publik. Mengapa? Di dunia bayangan intelijen, kebenaran seringkali ditutupi demi stabilitas. Tapi satu hal yang pasti, 298 nyawa menjadi korban dari sebuah permainan kekuatan global yang tak kasat mata. Dan sampai hari ini, kita hanya diberi sebagian kecil dari kebenaran.